semakin lengkap dan disambut fans timnas. Calvin Verdong, Tom Haye, hingga Eliano Renders tiba di Indonesia jelang laga kontra timnas Jepang. Akibat laporan Federasi Bahrain, tidak kira-kira FIFA resmi hadiahi skuad Garuda dengan 4 sanksi berat ini jelang laga kontra timnas Jepang. Keuntungan besar untuk skuad Garuda. Timnas Jepang tiba-tiba diterpa kabar buruk ini jelang laga kontra timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-temanku sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Hendro Channel. Pada kesempatan ini tentu kita membahas tentang timnas Indonesia yang bersiap menghadapi Jepang di tanggal 15 bulan November 2024 ini. Tinggal menunggu hari teman-teman. Jadi sebelum kita membahas tentang video ini, ayo kita simak kabarnya. FIFA resmi memberi 4 sanksi kepada timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat timnas Indonesia di 4 matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekira 27 hukuman dirilis FIFA dan 4 diantaranya menimpa timnas Indonesia. Hukuman pertama, imbas timnas Indonesia telah melakukan kick-off saat menjamu Australia di matchday kedua grup C pada Selasa 10 September lalu. Untungnya hanya sanksi teguran yang diberikan oleh FIFA. Kemudian manajer timnas Indonesia Sumarji disanksi 1 pertandingan atas protes yang dibuat di laga Bahrain kontra timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C pada tanggal 10 Oktober lalu. Hukuman ini pun sudah dijalani Sumarji saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat. Analis Sintayong, Kim Jong Jin, diberikan sanksi berat. Ia dihukum 4 pertandingan karena melakukan pelanggaran di laga Bahrain kontra timnas Indonesia. Sayangnya, tidak diberitahu pelanggaran apa yang dibuat analis pertandingan asal Korea Selatan tersebut. Dan yang terakhir, timnas Indonesia dihukum denda senilai 179 juta rupiah karena telah melakukan kick-off saat menghadapi timnas Cina di matchday keempat grup C pada 15 Oktober lalu. Tentu hal yang unik ketika timnas Indonesia diberi hukuman telah melakukan kick-off, sekalipun berstatus sebagai tim tanda. Harapannya sanksi di atas tidak mengganggu fokus timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Terlebih 2 lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. Mereka ialah timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Sehingga harus melakukan hal ini saat melawan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kabar buruk menimpa Jepang jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Jepang tentu mengincar poin kemenangan dengan mengalahkan timnas Indonesia. Namun timnas Indonesia pun akan tampil maksimal untuk bisa mencuri poin dari Jepang. Meskipun timnas Indonesia memiliki perbedaan ranking FIFA yang begitu jauh di bawah Jepang, Hajime Moriyasu tetap tidak mau menganggap remeh skuad Sintayong. Hajime Moriyasu tetap mengatur strategi terbaik agar Jepang tidak dikalahkan oleh timnas Indonesia. Sayangnya pelatih Jepang justru mendapatkan kabar buruk. Kabar buruk yang menimpa Hajime Moriyasu adalah terkait pemain andalannya yang sedang mengalami cedera cukup serius. Shogo Taniguchi mengalami cedera tendon Achilles pada laga terbaru Liga Super Belgia antara Sint-Truiden kontra Kieve Mechelen. Taniguchi hanya mampu bermain selama 14 menit. Sebelum pada akhirnya ditarik keluar karena mengalami cedera. Tulis Makan Bola. Menurut media Malaysia tersebut, cederanya Taniguchi membuat Hajime Moriyasu harus mengambil langkah cepat karena pemain andalannya itu tidak bisa ikut serta dalam pertandingan menghadapi timnas Indonesia. Hajime Moriyasu terpaksa memanggil pemain lain untuk menggantikan peran Taniguchi. Timnas Indonesia semakin lengkap. Si preman timnas Indonesia Calvin Verdong mengaku bakal OTW ke Jakarta untuk bergabung ke timnas Indonesia hari ini. Hal ini dibocorkan oleh bek berusia 27 tahun itu saat diwawancarai oleh klubnya, NEC Nijmegen, di kanal YouTube NEC TV. Ya, pada hari Minggu ini, saya akan terbang ke Indonesia lagi. Dan kemudian kami akan memainkan 2 pertandingan menarik di sana, kata Calvin Verdong. Calvin Verdong mengaku bahwa 1 dari 2 pertandingan tersebut akan spesial karena dirinya akan berduel dengan rekannya di NEC Nijmegen, yakni Koki Ogawa. Jika Verdong berangkat hari ini,
maka dirinya akan terbang ke Jakarta sesaat setelah melakoni pertandingan melawan RKC Waalwijk. Verdonk baru akan berangkat dari Belanda ke Jakarta setelah beristirahat semalam pasca laga kontra RKC Waalwijk. Sejauh ini untuk pemain abroad timnas Indonesia baru Martin Paes yang telah tiba di Jakarta beberapa hari yang lalu. Bisa dikatakan ia menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Indonesia jelang laga kontra Jepang dan juga Arab Saudi. Rencananya juga para pemain timnas Indonesia sendiri akan berkumpul di Jakarta hari ini guna menjalani pemusatan latihan singkat jelang melawan Jepang. Namun karena banyak pemain abroad yang masih bertanding dengan klubnya, ada kemungkinan semua pemain baru akan berkumpul pada Senin besok. Nama-nama seperti Tom Haye, Justin Hubner, Nathan Joon, Eleanor Renders, hingga nama Mesilga dikabarkan segera merapat ke Jakarta. Timnas Indonesia semakin kuat dengan kehadiran bek anyar Kevin Dix. Pemain yang kini berseragam FC Copenhagen ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap berlaga membela skuad Merah Putih. Keputusan ini diambil menjelang 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Sebelumnya juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Kevin Dix akan langsung diproyeksikan untuk tampil dalam laga melawan kedua tim kuat Asia tersebut. Namun langkah naturalisasi Kevin Dix tidak luput dari sorotan dari publik negara tetangga. Salah satu netizen Malaysia seperti akun Ultras Kurva Selatan menyuarakan kritik tajam. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan juga menyinggung pengalaman bermainnya di Liga Champions. Sebagai perbandingan, mereka menyebut Dion Coles yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan 2 pemain kelahiran Belanda keturunan Indonesia yakni Tim Geybens dan Dion Mart akan menjalani serangkaian tes di Jakarta pada Kamis 14 November 2024 mendatang untuk menjalani proses naturalisasi. Tim Geybens merupakan pemain berposisikan bek kiri kelahiran Oldenzaal Belanda pada 21 Juni 2005. Geybens memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Kini tim Geybens bermain untuk klub FC Emmen di Belanda. Sementara Dion Mart merupakan pemain berposisikan bek yang lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005. Kini pemain berusia 19 tahun tersebut bermain untuk klub NEC Nijmegen di Belanda. Dion Mart memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Palembang. Kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Turnamen ini menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025. Namun Indra Syafri belum bisa berbicara panjang lebar sebelum keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Daftar pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mulai terungkap setelah Sintayong memanggil 3 pemain Persib Bandung. Dikutip dari situs resmi milik Persib Bandung pada Jumat kemarin, 3 pemain tim Persib Bandung yang dipanggil Sintayong adalah Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan juga Robby Darwish. Ferdiansyah merupakan winger 21 tahun yang terakhir memperkuat timnas Indonesia U20 pada tahun 2023. Sementara Kakang dan Robby Darwish sudah beberapa kali masuk daftar panggilan Sintayong di timnas Indonesia kelompok umur. Sintayong sebelumnya sudah memastikan akan menggunakan pemain U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 8 Desember 2024. Sampai tanggal 5 Januari 2025. Hingga kini baru Persib Bandung klub Liga 1 yang mengumumkan pemainnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Seperti diketahui di babak fase grup Piala AFF, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan juga Myanmar. Oke teman-teman, sepanjang kabar yang disampaikan dari video tadi, bahwasanya pemain-pemain abroad seperti Kevin Verdonk dan lain-lainnya sudah menuju ke Jakarta. Hanya cuma 1 pemain yang sudah sampai ke Indonesia, yaitu Martin Paes. Mudah-mudahan pemain yang dipanggil oleh Sintayong semuanya bisa berkumpul di hari ini ya untuk persiapan menghadapi Jepang. Karena menghadapi Jepang ini bukan pertandingan yang mudah ya. Jadi harus ada waktu untuk mempersiapkan diri. Kita tahu timnas Jepang bukan timnas yang sembarangan. Timnas yang kuat di Asia, apalagi di grup C ini. Namun di samping itu ada kabar buruk dari timnas Jepang bahwasanya ada beberapa pemainnya cedera.
termasuk pemain yang bermain di Liga Belgia ya. Teman-temanku sekalian, di samping pemain-pemain timnas senior ini yang bermain di kualifikasi Piala Dunia, ternyata Indra Sapri sudah mengambil salah satu pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah untuk memperkuat timnas U20 nantinya. Untuk Piala AFF, ternyata ada 3 pemain dari Persib Bandung ya yang sudah mendapat panggilan, namun ini dikabari oleh klubnya Persib Bandung. Teman-temanku sekalian, tentu dari kabar ini kita berharap apa yang dilakukan timnas nanti bisa membuahkan hasil, bisa mendapatkan poin ya, sekurang-kurangnya 1 poin untuk menghadapi Jepang. Namun dari itu tentu kita berharap lebih ya, yaitu meraih kemenangan. Kita tidak tahu, namanya bola adalah bundar, bisa jadi kita menang dalam pertandingan ini, apalagi di depan publik supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Teman-temanku sekalian, mungkin sampai di sini dulu kabar ini, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan ini membuahkan hasil yang baik. Demikian teman-teman dari kabar hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutupi. Wassalam.